Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Adinama Saputra dengan NIM S1S12202. Jadi sekarang saya akan membuat video penjelasan tentang pembuatan model dan evaluasi model dari menggunakan dataset breast cancer dataset. Nah, video ini itu adalah salah satu video untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pakar yang diampu oleh Pak Ada Maju, Pak Ada. Langsung saja kita beralih ke toolsnya yaitu Visual Studio Code. Nah, maaf, Google Colab. Nah, di sini saya sudah punya kode saya dari minggu lalu yaitu untuk menampilkan dan melihat melihat data breast cancer dataset. Nah, sekarang itu tugas kita adalah untuk membuat model dan mengevaluasi model tersebut. Nah, untuk itu kita em, pertama kita akan mengulang terlebih dahulu tentang bagaimana cara membuka dan melihat dataset breast cancer dataset. Nah, yang pertama itu kita harus mengimport terlebih dahulu Scalon dataset itu kita kita mengimport dulu load breast cancer itu kita harus import dari Scalon dataset. Nah, karena breast cancer itu adalah salah satu dataset yang tersimpan di Scalon dataset. Nah, yang kedua itu kita harus mengimport NumPy SNP untuk membaca angka. Setelah itu kita definisikan cancer itu sebagai load breast cancer. Nah, jadi jika kita mengetik cancer ke depannya, itu artinya kita melihat atau mengimport load breast cancer. Lalu kita print cancer keys-nya dengan format dot format lalu cancer keys. Kita coba run terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, outputnya itu akan muncul itu deep case yang terdiri dari data, target, send, target names, description, feature names, file name, dan data modul. Nah, setelah itu, jika kita ingin melihat berapa sih dataset dan jumlah atribut dalam breast cancer itu, jadi kita print shape of cancer data, lalu dot format, kita inisialisasikan sebagai cancer data shape. Nah, lalu kita print. Nah, di sini terlihat outputnya yaitu 569 dan 30. Yang artinya itu data ini tuh terdiri dari 569 dataset dan 30 atribut. Nah, selanjutnya karena kita ini adalah dataset cancer yang dimana cancer itu adalah kanker, di sini kita bisa juga melihat ada dua kelas yaitu ada kelas malignant dan kelas benign ya, artinya kelas ganas dan juga kelas jinak. Sini kita print terlebih dahulu jika kita ingin menampilkan sampel counts per kelas. Lalu kita definisikan to n, v for n, v in width, cancer target names, lalu np bin count cancer target. Lalu kita coba run. Di sini terlihat bahwa kelas malignant itu ada 212 dan benign itu ada 357. Nah, lalu seperti yang saya bilang tadi itu ada 30 atribut yang ada di cancer dataset ini, breast cancer ini. Nah, kita akan print feature names. Nah, terlebih dahulu itu dengan format cancer feature names.
Nah, jika kita mengambil ini, maka akan terprint feature names ini dari breast cancer dataset ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini akan muncul min radius, min tekstur, min perimeter, min area, min smoothness, min compactness, min concavity, min concave points, min symmetry, min fractal dimension, radius error, texture error, perimeter error, area error, smoothness error, compactness error, concavity error, concave points error, system symmetry error, fractal dimension error, worst radius, worst texture, worst perimeter, worst area, worst smoothness, worst compactness, worst concavity, worst concave points, worst symmetry, dan worst fractal dimension. Nah, itu adalah 30 atribut yang dimiliki oleh dataset ini. Nah, lalu kita akan menginisialisasi lagi nih cancer dataset itu sebagai load breast cancer. Nah, ini itu tujuannya untuk bisa dibaca oleh codingan-codingan di bawah. Nah, jika sudah, nah setelah kita inisialisasi load breast cancernya sebagai cancer dataset, itu lalu kita akan menampilkan deskripsi lengkap dari dataset ini dengan kita panggil fitur description. Kita Nah, di sini itu sudah terlihat deskripsi lengkap dari dataset ini. Jadi ada number of instance 569, number of attributes 30, terus ada dua kelas, yaitu kelas malignant dan benign. Lalu ada kreatornya siapa, ada pendonornya siapa, tanggal dibuatnya siapa, kapan, dan lain-lain. Nah, lalu kita ingin cari tahu data apa saja, data jenis tipe data apa di dataset ini. Jadi kita panggil cancer dataset data, itu kita panggil fitur datanya dengan memprint type of data. Kita run, maka akan terlihat bahwa di sini itu dataset ini itu berjenis tipe data NumPy array, NumPy ND array. Nah, lalu jika kita ingin melihat 5 baris pertama dalam dataset breast cancer ini, itu kita perlu memanggil cancer dataset data, lalu kita eh, titik 25. Artinya kita memanggil 5 T atas. Kita print. Nah, akan muncul di sini itu 5 baris pertama dari dataset kita. Nah, di sini itu muncul ada ya kita bisa lihat di sini, dan untuk print 5 baris terakhir itu sama saja, tinggal ditambahkan minus di sebelah kiri angka 5. Nah, lalu kita print. Nah, ini adalah 5 baris terakhir uh, dataset kita. Nah, lalu kita akan menampilkan label target dalam dataset kita. Nah, kita akan memprint target, lalu kita memanggil cancer dataset dalam kurung target. Nah, seperti itu. Nah, berikut adalah cara untuk melihat dataset kita. Nah, yang kedua itu kita akan membagi data latih dan data uji dari dataset kita. Nah, untuk melatih data dan juga menguji sebuah data itu kita harus memanggil
scalar model selection, lalu kita mengimport train test split, yang artinya itu kita memanggil fitur train test split untuk bisa membagi data latih dan juga data uji kita. Lalu kita mulai nih definisikan X-train, lalu X-test, Y-train, lalu Y-test itu sama dengan train test split, cancel dataset jangkung data, lalu kita juga bagi cancel dataset jangkung target dengan random state-nya itu 0. Lalu kita ingin melihat nih berapa pembagian data yang sudah dibagi secara otomatis. Nah, kita memprint X-train shape itu dot format X-train shape ya karena kita memanggil X-train-nya, lalu kita juga ingin melihat Y-train-nya, kita menggunakan Y-train shape. Lalu kita run. Oh ya, kita lupa run itu. Nah, setelah itu kita run, kita ingin melihat berapa pembagian datanya. Nah, ternyata di sini itu sudah terbagi bahwa X-train-nya itu sama dengan 426, lalu atributnya 30, dan Y-train-nya itu sama dengan 426 juga. Nah, lalu kita print Y-X-test shape dan juga Y-test shape-nya. Kita menggunakan format yang tadi itu kita tinggal panggil print X-test shape, lalu kita klik dot format dan Y-test shape atau X-test shape. Dan itu kita ingin mengetahui berapa sih, berapa banyak X-testnya dan juga Y-testnya. Nah, berikut muncul outputnya itu 143 untuk S-test dan juga 143 untuk Y-test. Nah, mengapa pembagiannya seperti ini? Karena sudah terdefault itu 75 versus 25, yang artinya 75% untuk dataset, untuk data uji, dan juga 20% untuk data latih atau data test. Nah, berikut tadi adalah cara untuk membagi data latih dan juga data uji. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap visualisasi. Nah, visualisasi ini sangat penting karena jika ini dibaca oleh para khalayak umum atau ini dibaca oleh publik, maka kita harus mengubah sebuah data itu menjadi visualisasi agar bisa mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan oleh masyarakat. Nah, dalam visualisasi itu kita harus menginstal terlebih dahulu Angular. Nah, cara menginstalnya itu kita tinggal ketik pip install mglearn. Nah, lalu setelah kita menginstal mglearn, kita akan mengimport beberapa library. Yang pertama yaitu ada Pandas. Kita mengimport Pandas, lalu kita definisikan sebagai PD atau PD. Lalu yang kedua itu kita mengimport matplotlib.pyplot splt. Lalu yang ketiga itu kita mengimport mengimport load breast cancer itu dari Escalon dataset. Yang keempat itu kita mengimport trend test split di Escalon model selection. Yang kelima itu kita mengimport scatter matrix dari pandas plotting. Dan yang keenam itu kita mengimport seaborn lalu kita definisikan sebagai SNS. Lalu kita coba run terlebih dahulu. Nah, jika sudah jalan, kita inisialisasi lagi dataset kita. Itu load breast cancer itu kita inisialisasi sebagai cancer dataset. Yang kedua yaitu kita akan membagi data latih dan juga data ujinya nih. Nah, dan kita definisikan terlebih dahulu X-train, X-test, Y-train, Y-test itu sama dengan train test split. Lalu kita panggil cancel dataset data, lalu cancel dataset targetnya, lalu random itu
nol. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, jika sudah run, itu artinya data kita sudah terbagi di trend test split dengan data latih dan juga data uji. Nah, yang ketiga itu kita membuat data frame dari data latih. Nah, cara membuat data frame dari data latih itu, kita pertama kita mendefinisikan terlebih dahulu konsep data frame sama dengan PD data frame, extend, lalu kolom sama dengan konsep dataset feature names. Kita run terlebih dahulu. Nah, kemudian, kemudian itu kita akan menambahkan kolom target ke dalam data frame kita. Nah, kita memanggil konsep data frame target itu ke dalam YTrain agar di kolom target itu bisa masuk ke dalam dataset kita. Ini. Oke, sekarang itu kita kita tadi sudah menambahkan kolom target ke dalam data frame dengan cara kita cancel data frame itu target lalu kita masukkan ke dalam YTrain. Nah, selanjutnya itu saatnya kita visualisasi dengan menggunakan Seaborn pair plot untuk scatter matrix berdasarkan target. Nah, kita definisikan dulu kita panggil dulu SNS pair plot itu cancel data frame, parsnya itu cancel data set feature names, view-nya itu target, paletnya itu polwan, dan juga markersnya itu 0 dan S. Dan dia kan itu base. Lalu kita tambahkan judulnya itu scatter matrix dengan font size 16. Lalu kita menantikan plotnya. Kita run. Nah, di sini kita sudah bisa lihat itu hasil dari uh, visualisasinya bahwa um, dari dataset cancer, breast cancer ini itu ada beberapa atribut yang sangat bagus visualisasinya. Ini kita bisa lihat contohnya seperti min area dan juga min area itu sangat terlihat jelas perbedaannya, yaitu ada grafik yang tinggi dan juga rendah yang artinya itu kelompok datasetnya bisa dikelompokkan dengan betul dan juga bisa sesuai kelompok masing-masing lah seperti itu. Lalu ada juga um, ini adalah min area dan juga min radius. Di sini itu uh, datasetnya itu memang agak terpisah, cuman ada sudah beberapa yang gabung. Tapi ya begitulah namanya juga hidup. Terus di sini kita juga bisa import anggaran untuk jenis visualisasi lain, yaitu kita import anggaran lalu kita definisikan X, yaitu anggaran dataset MapForge. Lalu kita panggil anggaran discrete scatters itu X dalam dalam kurung 0, lalu X-nya juga dalam kurung 1 dan juga Y. Verti legendnya itu kelas 0 dan juga kelas 1, location-nya itu 4. Lalu kita kasih beri label PLT X label first feature dan juga PLT Y label itu second feature. Lalu kita print X shape, format X shape. Seperti ini. Setelah itu, kita juga bisa membuat jenis visual lain yaitu XY, Hungarian dataset, make wave, lalu kita PLT plot, PLT yearling, PLT X label, dan juga PLT target. Nah, PLT X labelnya itu feature dan juga PLT Y labelnya itu target.
Nah, berikut adalah hasil visualisasi dari Embedded Dataset Midway. Nah, setelah itu kita lanjut untuk membuat model dan juga mengevaluasi modelnya. Jadi di sini kita sudah punya contoh prediksi evaluasi dan model. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa buat seperti dahulu, yaitu prediksi dan evaluasi model. Nah, untuk membuat prediksi model itu yang pertama kita harus mengimport terlebih dahulu import numpy of something. Lalu kita import juga from echelon to model. Lalu kita import. Nah, setelah itu kita import train test bed. Lalu kita di sini juga kita mengimport echelon data set. Kita import lewat breast cancer. Hmm? Bisa begitu. Boom. Lalu kita import lagi from echelon neighbors import tn. Nah, seperti ini. Jadi kita mengimport numpy snp trend test split. Kita import juga load breast cancer dan juga KNE networks classifier. Oh, kita sini ada salah nulis. Nah, setelah itu kita mulai mendefinisikan itu cancer data set itu dengan load breast cancer. Lalu didefinisikan X sama dengan cancer dataset data seperti ini. Lalu kita juga definisikan, nah seperti ini.
Nah, setelah itu kita definisikan juga extreme. Nah, lalu kita mulai mendiskusi, kita mulai membagi data uji dan juga data latihnya itu kita definisikan X-train, X-test, Y-train, Y-test, trend test split. Nah, itu kalau kita run, oh, ternyata ada yang belum terdefinisi. Oh iya, karena kita belum run terlebih dahulu. Setelah itu kita kita buat modelnya terlebih dahulu yaitu menggunakan KNN net Gauss classifier, lalu net Gauss-nya 5, lalu KN fit itu extreme Y-train. Nah, jika sudah, kita X-new NP array. Nah, setelah seperti ini, kita print X new shape, X new dot shape. Lalu di sini itu bisa dilihat bahwa prediksinya itu satu dan juga atributnya itu ada 30. Lalu kita buat juga di sini YPredict-nya itu sama dengan KNN predict X test, lalu kita print prediksi itu formatnya YPrediction. Nah, akan muncul targetnya di sini. Lalu kita akan print evaluasi skornya. Seperti ini itu. Nah, di sini itu kita mengevaluasi skornya itu dengan cara for, eh, format NP min X Y prediction itu sama dengan Y test. Lalu KNN skornya itu X test sama lalu Y test. Nah, lalu di sini kita menggunakan fitur 2F yang artinya kita membuatkan dua angka di belakang form. Nah, jadi di sini itu kita akan menggunakan dua evaluasi model, yaitu yang pertama menggunakan npmin dengan YPrep-nya itu sama dengan YTest. Lalu format yang kedua yaitu ada KNN score dengan cara kita mengkalikan X-test dan juga YTest. Kita coba kan. Nah, akan dihasilkan evaluasi skornya itu 0,97% untuk model pertama dan juga model kedua yaitu 0,97%. Yang artinya itu dari model dataset kita ini sudah cukup bagus, sudah sangat bagus malahan. Itu karena kita menghasilkan 97% akurasi dataset itu berhasil di evaluasi dengan benar. Nah, itu tadi adalah cara untuk memprediksi dan mengevaluasi model dari dataset kita. Jadi sebenarnya ini tidak terbatas pada dataset base data cancer data, kita juga bisa menggunakan dataset lain seperti wine, seperti iris dan lain-lain.
itu tidak terbatas. Jadi itu tadilah penjelasan untuk cara memprediksi dan mengevaluasi model uh, apa ada breast cancer kita. Uh, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai cara untuk memprediksi dan evaluasi model dan lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.